Jadi Abraham Lincoln pernah ditanya sama wartawan, Mr. Lincoln, apa yang akan Anda lakukan ketika Anda diminta untuk menebang kayu? Kalau saya diberi waktu 8 jam buat menebang kayu, akan saya pakai 4 jam untuk mengasah kapak. Menambang hikmah dengan tindakan. Oke, jadi aksi ini ya adalah sebuah produk output dari perasaan. Yang perasaan tadi dilahirkan dari sebuah pikiran. Nah, aksi ini ada 3 macam, Pak. Yang pertama adalah belajar, bekerja, dan evaluasi diri. Aksinya belajar, bekerja, evaluasi. Belajar, bekerja, evaluasi itu adalah aksinya di tindakan. Betul, ya. Betul. Jadi Abraham Lincoln itu Presiden Amerika itu ketika ditanya, karena dulu itu kan Abraham Lincoln itu punya kesamaan dengan Presiden Indonesia sekarang, Pak Jokowi. Oh iya? Sama-sama tukang kayu, Pak. Oh, Lincoln itu tukang kayu ya? Yes, oke, good. Ya, jadi Abraham Lincoln pernah ditanya sama wartawan begini, Mr. Lincoln, apa yang akan Anda lakukan ketika Anda diminta untuk menebang kayu? Gitu. Kalau saya diberi waktu 8 jam buat menebang kayu, akan saya pakai 4 jam untuk mengasah kapak. Wow. Ya. Inilah ya sebuah jawaban kenapa orang yang semakin sibuk itu nggak makin kaya. Ya. Karena 8 jamnya dipakai bekerja, nggak pernah 4 jamnya itu dipakai buat belajar meningkatkan kapasitas. Harusnya ngasah kapaknya dulu. Itu yang dilakukan oleh Abraham Lincoln. Jadi ternyata ya kalau dalam pikiran kita yang level bawah, kita membuang 4 jam untuk menebang pohon, sehingga pohon yang kita tebang itu semakin berkurang. Tapi salah. Ternyata kalau kita tidak kurangkan waktu 4 jam buat mengasah kapak, maka jam ke-5 sampai jam ke-8 kapak kita makin pukul, makin sedikit pohon yang bisa kita tebang. Dan ternyata dengan meluangkan waktu 4 jam buat mengasah kapak, produktivitas kita bisa meningkat 4 kali lipat. Jumlah pohon yang bisa kita tumbangkan bisa 4 kali lipat dalam waktu 4 jam, bukan 8 jam. Wow, ini luar biasa. Ini menurut saya hikmah ya. Sebetulnya mengasah kapak itu bukan hanya menurut saya sih bukan hanya belajar semata-mata ya, tetapi juga mungkin bikin rencana yang begitu, Pak. Betul. Jadi ojo langsung kerja. Betul. Bikin rencana kurang apa sinau gitu kan, Pak. Termasuk kalau misalnya di Muslim kita zikir, kita sholat, itu ngasah kapak. Itu bagian dari itu, betul. Ngasah kapak. Itu maksud saya. Ngecas. Iya, ngecas dulu. Jadi menguatkan mental dulu. Itu termasuk mengasah kapak kan? Betul. Kita piknik ke gunung, ke laut gitu. Itu juga ngasah kapak. Mancing juga ngasah kapak. Sebenarnya udah mancing yang mesinnya, bohong. Itu juga ngasah kapak gitu ya. Luar biasa. Nah, itu harus ada porsinya. Ya, demikian pula misalnya terima pendapatan gitu. Jangan semuanya dibelanjakan untuk furniture, untuk elektronik, untuk apa? Untuk belanja untuk ngasah kapak lagi. Iya, untuk beli buku, untuk beli seminar gitu. Dalam pekerjaan yang jangka panjang itu kan juga ada jeda untuk ngasah kapak juga, Pak. Iya. Jadi wajib ngasah kapak itu. Luar biasa. Bukan ngasah kapak di waktu luang, tapi meluangkan waktu untuk ngasah kapak. Ini kita emang walik kata tapi keren banget. Bukan ngasah kapak di waktu luang, tapi luangkan waktu untuk ngasah kapak. Dibolak-balik sing penting sing krungu ora bingung, Pak. Kadang ada yang bolak-balik bingung. Satu, aktivitas pertama adalah belajar mengasah kapak. Oke, karena mengasah kapak itu meningkatkan kapasitas produksi kita, kapasitas solusi kita. Jadi kapak kita makin tajam. Istilah lain bisa mengasah gergaji juga boleh, terserah, cas juga boleh. Itu istilah saja ya. Kemudian berikutnya adalah bekerja. Percuma punya kapak setajam apapun kalau nggak dipakai buat bekerja ya. Jadi orang pandai, kenapa dia itu kalah keberhasilan dengan orang bodoh? Karena itu tadi kapaknya landep tapi nggak pernah dipakai buat nebang pohon. Itu Pak, banyak itu yang hobinya datang ke seminar-seminar ya toh, tapi ora tahu gelem praktek. Iki sing hobine seminar tok ora gelem praktek iki. Jadi kecanduan seminar. Iya. Bekerja sudah. Ya, tadi bekerja itu kan berarti menggunakan kapak yang sudah tajam. Ya, bagaimana caranya menggunakan kapak yang sudah tajam, Pak? Atau tipsnya apa dalam bekerja ini? Jadi penting sekali, saya pernah dengar nasihat dari siapa itu ya. Dalam bekerja itu kita harus membedakan antara tujuan dengan proses.
Yes, Sering oke. sekali kita salah paham atau ketukar Pak. Misalnya menjadi orang kaya, menjadi direktur, menjadi trainer, menjadi guru yang hebat sebagai sebuah tujuan. Ternyata tidak. Itu adalah sebuah proses. Oh ya, Proses untuk mencapai sebuah tujuan. tujuannya apa? Aku kepingin jadi direktur kan gitu. Iya, itu ternyata bukan sebuah tujuan Pak. Ngono Nanti ya? kalau sudah menjadi direktur tujuannya sudah tercapai. Mau apa lagi? Berhenti. Ya mau apa lagi? Menetapkan Jadi itu tujuan lebih ternyata tinggi masih lagi. bagian yang bagian proses ya. Kalau cita-citanya jadi presiden, kalau sudah jadi presiden mau apa lagi? Periode kedua, sudah periode kedua mau periode ketiga dibatasi undang-undang. Ya kalaupun udah periode pertama mau periode kedua udah nggak ada kenaikan namanya itu Ya, sampai ya. presiden. Ternyata Ya, itu ya. adalah sebuah proses, sebuah Ya, alat untuk itu mencapai sebetulnya tujuan. adalah batu-batu di milestone. Jadi direktur, jadi presiden. Tapi ini perjalanan belum selesai nih Pak. Betul. Nah, sakjane tujuannya apa? Tujuannya itu dalam bekerja itu harus yang tidak bisa kita capai selama hidup Pak. Misalnya apa? Menjadi berkah bagi sesama. Oh, itu nggak bisa kita capai Pak. Terus kita akan tebarkan manfaat kebaikan pada sesama ketika kita menjadi direktur, menjadi presiden, menjadi pedagang, menjadi guru, menjadi apa Pak? Itu kita Misi dong tebarkan berarti terus. itu? Yes. Oh. Itu nggak pernah selesai itu Pak sampai kita mati.